Jadi saya akan berhenti mengomentari orang-orang Wahabi jika syaratnya dua. Anda berhenti menyalahkan orang lain dan Anda berhenti berbohong atas nama ulama-ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Seluruh warga Nahdien, para penonton semuanya tanpa terkecuali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya tiap hari mengomentari orang Wahabi. Konten-konten saya kebanyakan mengomentari ustadz-ustadz Wahabi. Bukan berarti saya yang lainnya tidak saya komentari. Karena yang saya temukan yang paling banyak adalah Wahabi. Jadi siapapun yang saya temukan itu salah menurut ilmu yang saya pelajari, maka saya komentari ya. Termasuk sekalipun itu orang NU sendiri. Begitu ya orang Wahabi. Ini yang ada yang mempermasalahkan itu. Ada yang komentar di kolom komentar. Cuman saya lupa, tidak screenshot. Baik. Saya akan berhenti mengomentari atau mereaksi video-video Ustadz-Ustadz Wahabi. Asalkan. Satu. Ustadz-Ustadz Wahabi berhenti menyalahkan amaliyah orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz-Ustadz Wahabi itu berhenti berbohong. Itu ya. Jadi misalnya kita, kalau itu masih ranahnya khilafiyah, berhenti menyalahkan orang lain. Kunut subuh misalnya. Itu sudah terjadi pada awal, pada zaman salaf. Ini sudah terjadi perbedaan. Jangan sampai diperuncing sampai sekarang. Jadi kalau Anda menganggap kunut subuh itu bid'ah menurut Anda misalnya orang Wahabi, tapi jangan tuduh orang lain itu berbuat bid'ah. Kenapa? Karena bid'ah yang dipahami oleh orang salaf tidak sama dengan bid'ah yang dipahami oleh orang-orang Wahabi. Jadi kalau kita mencari yang mana yang benar, mana yang salah, repot. Karena dua-duanya ini masalah khilafiyah. Dan biasanya ustadz-ustadz Wahabi ini yang diperbesar adalah masalah khilafiyah. Tuh. Jadi jika orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi berhenti membid'ahkan orang, mensyirikkan orang, menganggap amaliyah orang itu salah, dan semuanya itu masih dalam ranah fikih, ranah ijtihadiyah, ranah yang masih diperselisihkan oleh ulama. Ada yang menganggap begini, ada yang menganggap boleh, ada yang ini. Itu kalau masih belum berhenti, maka kami tetap akan membentengi, maka kami akan tetap membela, mengkanter, mengungkapkan hujahnya. Artinya kalau kamu punya dalil, kami juga punya dalil. Lana a'maluna walakum a'malukum. Jadi apa yang kami kerjakan, lana a'maluna walakum a'malukum. Tapi kalau sudah meloncat menyalahkan orang lain, maka jangan salahkan orang lain kalau tampil di depan untuk mengkonternya, untuk membelanya. Itu yang pertama ya. Jangan gampang menyalahkan amaliyah orang lain kalau tidak mau dipreteli juga kesalahannya oleh orang lain tersebut. Jangan menampar orang lain kalau tidak mau dibalas, dibuat mulut Anda bengkok nanti ditampar balik. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan berbohong. Untuk melegalkan tuduhan, untuk memperkuat hujah Anda menyalahkan amaliyah orang lain, kebanyakan orang-orang Wahabi ini selalu berbohong. Berbohongnya tidak tanggung-tanggung, mengatasnamakan ulama. Contoh, Imam Syafi'i oleh orang-orang Wahabi, Ustadz Wahabi ya, termasuk Abu Haidar As-Sundawi yang dari Sunda itu mengatakan bahwa mengaji di kuburan ini oleh mazhab Syafi'i, oleh Imam Syafi'i dilarang. Bahkan dianggap sebagai wasilah kesyirikan. Padahal kita tahu Imam Syafi'i bahkan senang jika dibacai kuburan, dibacai Al-Quran di kuburnya. Silakan rujuk ke kitab karangan Imam Syafi'i sendiri. Ini bohong. Jadi kalau sudah berbohong lain lagi masalahnya ini. Maka harus diungkapkan, harus ditampakkan kebohongannya terhadap umat biar umat tidak tertipu. Bahkan yang barusan lagi ini, di bulan Ramadan ini, ada beberapa ustadz Wahabi yang berbohong tentang masalah imsakiyah. Firanda, Zainal Abidin, Badrussalam, keduanya mengatakan bahwa Ibnu Hajar al-Asqalani membid'ahkan namanya imsakiyah. Padahal jelas Ibnu Hajar di dalam kitabnya itu malah membuat babu qadri kam bainas sahuri wal adzan.
atau kamakola seperti itu. Pokoknya artinya seperti ini. Bab berapa kira-kira permulaan berhentinya makannya Rasulullah, sahurnya Rasulullah itu sampai dimulainya sholat subuh. Artinya masa jeda antara berhentinya sahur dengan sholat subuh. Ini namanya imsak. Sudah berhenti makan dan minum Rasulullah sebelum waktu subuh sudah berhenti. Kira-kira 50 ayat. Ini juga berbohong. 3 orang ustadz ini atas nama Ibnu Hajar al-Asqalani. Terus ada lagi Zainal Abidin dan Farhan Abu Furaihan. Ini juga berbohong lagi. Atas nama siapa? Atas nama Imam Nawawi yang mengatakan bahwa Imam Nawawi menyalahkan ashab Syafi'i yang menganggap sunnah talafut bin niyat. Saya tidak akan itu yang ingat ya teman-teman Wahabi, ketika saya membahas salah dan bohong siapapun baik dari Aswaja ataupun dari Wahabi sendiri, ketika saya membahas salah dan bohong ini, saya tidak membahas mana yang benar mana yang salah, tapi saya mengungkapkan itu adalah pengkhianatan ilmiah, itu adalah menipu terhadap umat. Jadi harus dibongkar kebohongannya, ditampakkan kebohongannya orang-orang Wahabi ini, ustadz-ustadz Wahabi ataupun siapapun ustadz-ustadz, ketika memang sudah tidak sesuai dengan fakta harus ditampakkan kebohongannya biar umat tidak tertipu. Begitu ya. Jadi saya akan berhenti mengomentari orang-orang Wahabi jika syaratnya 2. Anda berhenti menyalahkan orang lain dan Anda berhenti berbohong atas nama ulama-ulama. Demikian. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat, ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Ini adalah bid'ah. Ya. Itu saja mengatakan bid'ah yang munkar. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di belahan dunia ini, memberikan jeda antara sahur dengan azan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, suatu bid'ah yang mungkar. 10 menit sebelum subuh udah apa? Imsak. Pas imsak nggak boleh makan lagi. Padahal tujuan imsak kan apa? Cuma kehati-hatian aja. Bukan artinya nggak boleh makan sama sekali. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Hajar menganggap itu perkara yang bid'ah. Nggak ada di zaman Rasulullah imsak. Karena bertentangan dengan ayat. Allah tidak ada dalam ayat mengatakan makan dan minum sahurlah sampai imsak. Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Allah mengatakan sahur itu sampai fajar, bukan sampai imsak. Apa hukumnya seorang muslim baca Al-Quran di kuburan? Ini yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ditentang keras. Ada sebuah buku kecil, Kutaib, judulnya Asyirku wa wasailuhu indal ulama'i syafi'iyah. Lalu diterjemahkan oleh penerjemah judulnya Syirik dan Sebabnya menurut Ulama Syafi'iyah. Tapi oleh penerbit menurut Ulama Syafi'iyahnya dihilangkan. Karena kalau ada embel-embel menurut Ulama Syafi'iyah, nanti yang nggak ngaku Syafi'iyah nggak mau baca, nggak mau beli, nggak laku. Pertimbangannya bisnis. Di sana di dalamnya dijelaskan pendapat-pendapat Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah tentang syirik dan penyebab syirik. Salah satunya adalah membaca Al-Quran di kuburan.